Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan hidup kita yang telah membimbing kita pada jalan yang diridhoi Allah. Mari kita panjatkan sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi jamaah sekalian, silahkan tulis sholawat di kolom komentar atau cukup ucapkan di hati kita saja agar kita selalu ingat dan mencintai Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah terbesit dalam pikiran kita tentang menikahi seorang yang begitu dekat dengan hubungan keluarga, seperti sepupu sendiri? Mungkin sebagian orang merasa aneh, bahkan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya hukum Islam mengenai pernikahan dengan sepupu. Apakah ini diperbolehkan? Adakah dampak yang perlu kita pertimbangkan? Pertanyaan ini bukan sekedar penasaran, melainkan menjadi topik yang telah diperbincangkan sejak lama oleh banyak orang, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Untuk memahami hal ini, mari kita menelusuri pandangan Islam mengenai hukum menikahi sepupu dan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya. Hukum menikahi sepupu dalam Islam. Islam memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur daftar orang-orang yang haram untuk dinikahi, seperti ibu, saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan dari saudara. Namun sepupu tidak termasuk dalam kategori tersebut. Artinya, menikahi sepupu dalam Islam adalah halal atau diperbolehkan. Pernikahan dengan sepupu bukanlah hal yang terlarang, baik dari sisi syariat maupun etika. Para ulama pun sepakat bahwa menikahi sepupu adalah boleh. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, beberapa sahabat dan anggota keluarga Rasulullah sendiri menikahi sepupu mereka. Rasulullah SAW sendiri menikah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu beliau. Hikmah dan pertimbangan menikahi sepupu. Meskipun menikahi sepupu diperbolehkan, Islam juga menganjurkan kita untuk memperhatikan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga besar. Kita tahu menikahi sepupu berarti menyatukan dua keluarga yang memiliki hubungan darah. Jika pernikahan berjalan baik, keluarga bisa menjadi semakin dekat dan kuat. Namun jika terjadi konflik, dampaknya bisa meluas ke keluarga besar. Selain itu, penting pula mempertimbangkan aspek kesehatan. Para ilmuwan medis telah menemukan bahwa pernikahan antara sepupu bisa meningkatkan resiko penyakit genetik pada keturunan. Meskipun resikonya tidak selalu besar, hal ini tetap menjadi bahan pertimbangan, apalagi di zaman sekarang. Teknologi medis bisa membantu kita melakukan pemeriksaan genetika untuk mengetahui potensi resiko ini. Contoh pernikahan sepupu dalam kehidupan Nabi. Kita bisa menengok bagaimana pernikahan dengan sepupu ini juga terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy yang merupakan putri dari bibi beliau dari pihak ayah. Pernikahan ini adalah bukti bahwa menikahi sepupu diperbolehkan dan bisa menjadi jalan kebaikan jika dijalani dengan penuh niat dan komitmen. Namun, menarik untuk dicatat bahwa pernikahan dengan sepupu bukanlah sebuah anjuran atau keutamaan, tetapi lebih pada kemudahan yang Allah berikan kepada umat manusia. Islam memperbolehkan pernikahan dengan sepupu, tetapi tidak mewajibkannya atau mengutamakannya. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kita untuk mencari pasangan yang baik agamanya dan akhlaknya, tidak semata-mata berfokus pada hubungan keluarga saja. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengapa Allah memberikan kemudahan dengan memperbolehkan menikahi sepupu? Dalam kehidupan masyarakat pada masa Rasulullah SAW, pernikahan antara sepupu menjadi salah satu cara untuk mengokohkan hubungan keluarga besar. Bukan hanya dalam Islam, pernikahan antara sepupu banyak ditemukan dalam budaya-budaya Timur Tengah, bahkan hingga kini. Namun Islam tidak mewajibkan menikahi sepupu, melainkan hanya memperbolehkannya. Artinya, kita memiliki pilihan untuk menikahi sepupu atau orang lain di luar keluarga. Islam memberi kebebasan selama sesuai dengan syariat.
Hikmah di balik kebolehan ini adalah menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan dalam ajaran Islam sehingga tidak membebani umat. Pertimbangan untuk menikahi sepupu di masa kini. Di masa sekarang ada baiknya kita tetap mempertimbangkan faktor-faktor medis dan sosial sebelum memutuskan untuk menikahi sepupu. Dalam Islam, kebolehan menikahi sepupu bukanlah dorongan mutlak, tetapi lebih pada kemudahan. Oleh karena itu, jika jamaah ingin menikahi sepupu, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu untuk mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan resiko bagi keturunan. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar tetap penting agar pernikahan ini membawa berkah dan tidak memicu perselisihan. Adapun kesimpulannya, dari pembahasan ini kita memahami bahwa menikahi sepupu adalah halal dan diperbolehkan dalam Islam. Namun Islam juga menganjurkan kita untuk mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti kesehatan, hubungan keluarga besar, dan kesiapan kita untuk menjalani pernikahan dengan tanggung jawab. Menikahi sepupu bukanlah kewajiban, tetapi kemudahan yang Allah berikan bagi umat manusia. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan merupakan jalan untuk mencapai ridha Allah. Jika kita menjalani pernikahan dengan niat yang baik dan menjaga kehalalan, insya Allah pernikahan itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita kembali memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cinta dan penghormatan kita. Silahkan tulis sholawat di kolom komentar atau lafalkan di mulut saja, dan di dalam hati juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.